Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Di hari yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, saya selaku khatib berwasiat untuk kita semua, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan artian menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun dan dimanapun, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW, ittaqillah haitsu ma kunta. Kata Nabi Muhammad, bertakwalah kalian kepada Allah bagaimanapun keadaan kalian dan dimanapun keadaan kalian, hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah ialah orang yang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW. Dan buah dari ketakwaan yang akan kita rasakan ialah kebahagiaan, kenikmatan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat kelak ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jemaat rahimakumullah. Pada saat ini kita masih berada di bulan Dzulqa'dah, penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, yang mana bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram adalah termasuk bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala Syahrul Hurum. 4 bulan yang mulia yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Rajab. Pada saat ini kita berada penghujung daripada bulan Dzulqa'dah, dan esok hari kita akan memasuki namanya bulan Dzulhijjah atau masuki bulan haji, yang mana dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW mengingatkan dan memerintahkan, menganjurkan kepada kita semua. Dalam hadisnya Nabi Muhammad bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ila Allah, yakni ayyamul ashar." Wa qala sahabah, "Wa la jihad fi sabilillah, wa la jihad fi sabilillah illa rajulun bi nafsi, illa rajulun kharaja bi nafsi wa mali, wa la yarji min dzalika syai'un." Yang mana Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada para sahabatnya, tidaklah, kata Nabi Muhammad, tidaklah ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah ketika seorang hamba melakukan amal soleh. Tidaklah hari yang lebih disukai oleh Allah bagi hamba melakukan amal soleh kecuali hari-hari 10 daripada bulan Dzulhijjah. Ketika kita melakukan ketaatan, ketika kita melakukan amal soleh pada bulan Dzulhijjah ini, maka amal tersebut paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wala jihad fisabilillah?" Wahai Rasulullah, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Mana yang lebih afdal? Apakah amal berbuat baik pada 10 pertama bulan Dzulhijjah atau jihad fisabilillah? Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Wala jihad fisabilillah." Walaupun dibandingkan dengan jihad di jalan Allah, orang yang beramal saleh pada 10 hari pada bulan Dzulhijjah, maka itu lebih afdal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali, kata Nabi Muhammad, rajulun, seorang laki-laki yang dia keluar di jalan Allah dengan dirinya dan dengan hartanya dia berkorban, kemudian dia tidak pulang sesuatu apapun, maksudnya dia mati di jihad jalan Allah, maka orang tersebut barulah melebihi amal soleh di bulan 10 hari pada bulan Dzulhijjah.
Adapun amal-amal yang lainnya di 10 hari Dzulhijjah lebih afdal dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an yang mana Allah berfirman wal fajr wal layalil ashr wasyaf'i wal watr, yang mana di situ Allah bersumpah demi fajar. Para ulama mengatakan bahwasanya dimasukkan fajar di situ adalah fajar di hari Arafah, wal layalil ashr, dan 10 malam daripada bulan, yang dikatakan ulama bahwasanya bulan 10 malam itu 10 hari atau 10 malam itu adalah 10 malam bulan Dzulhijjah, menyebutkan keutamaan istimewaan daripada bulan Dzulhijjah. Maka dari itu kita sebagai seorang hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad SAW, yang Allah berikan kesempatan kita jikalau kita hidup di hari esok, hendaknya kita tingkatkan amal soleh kita, jauhi apa yang dilarang oleh Allah dan kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab amal yang kita lakukan esok adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Abdullah bin Abbas mengatakan bahwasanya ketika kita beramal pada bulan-bulan haram, maka amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan haram, maka dosa pun akan dilipat ganda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan Dzulhijjah ini, di awal Dzulhijjah, di 10 hari pertama pada bulan Dzulhijjah, hendaknya kita tingkatkan ibadah kita, baik dengan puasa, baik dengan sedekah, ataupun dengan silaturahmi, yang apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik khusus silaturahmi kita kepada sanak famili kita, kepada kerabat kita. Jangan sampai di dalam hati kita, di dalam diri kita ada kebencian kepada kerabat kita, ataupun bahkan kepada saudara kita sesama muslim. Sebab kebencian itu akan merusak kita, akan membuat kita celaka, baik di dunia ataupun di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya suatu hari pernah Nabi Muhammad duduk bersama para sahabat yang lainnya di Masjid Nabawi di Madinah. Pada saat itu ketika berada di majelis tersebut, Nabi berkata kepada para sahabat, wahai sahabatku, perhatikan, nanti ada penghuni surga yang akan melalui kita. Perhatikan, nanti akan ada lewat orang yang akan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ketika itu menunggu semua siapa yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia masih di dunia, akan tapi dikatakan Nabi Muhammad sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Selang beberapa waktu sahabat menunggu, lewatlah seorang tua, seorang bapak-bapak tua dengan muka yang basah bekas air wudhu dengan mengangkat sendalnya. Para sahabat bingung, apakah ini orang yang dikatakan Nabi Muhammad penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lewatlah di hari pertama. Di hari kedua, ketika Nabi Muhammad sedang berada di masjid bersama para sahabatnya, Nabi berkata kembali, wahai sahabatku, perhatikan, nanti akan lewat di hadapan kita penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat pun menunggu dan melihat bahwasanya yang dikatakan Nabi Muhammad sebagai penghuni surga sama orang yang kemarin yang lewat, dengan pakaiannya yang biasa saja, dengan mukanya yang basah bekas air wudhunya, dengan dia mengangkat sendalnya seakan-akan itu orang biasa tanpa ada keistimewaan di mata mereka. Kemudian di hari ketiga, dalam keadaan yang sama, Nabi pun berkata, wahai sahabatku, perhatikan, nanti akan ada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lewatlah bapak tua yang sama, dengan keadaan yang sama, pakaian yang biasa, keadaan yang biasa dengan bekas wudhunya. Maka para sahabat bingung, apa amalan yang membuat keistimewaan pada seorang hamba Allah ini? Keistimewaan apa, perbuatan apa yang sehingga dia mendapatkan kemuliaan dari Allah, menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu ada sahabat yang bernama Abdullah bin As yang dia penasaran, amalan apa yang membuat orang ini menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu hari dia pergi ke rumah bapak-bapak tersebut. Dia pergi dan berkata, minta izin untuk menginap di rumah tersebut dengan alasan sedang bermusuhan dengan ayahnya.
Maka orang tua tersebut, bapak-bapak yang menjadi penghuni surganya Allah dari sahabat Ansor, itu menyilakan, mempersilakan untuk dia nginap di rumahnya. Maka nginaplah Abdullah bin As pada saat itu. Di hari pertama dia perhatikan amalan apa yang dikerjakan orang ini. Di hari pertama dia lihat tidak ada amalan khusus. Di hari kedua dia lihat tidak ada amalan khusus. Di hari ketiga dia lihat tidak ada amalan khusus yang dilakukan orang ini, tapi dia menjadi penghuni surganya Allah. Bahkan diriwayatkan bahwasanya orang tersebut tidak sholat malam, tidak bangun malam ketika di pertengahan malam, tidak melakukan sholat tahajud. Akan tetapi kenapa dia mendapatkan keistimewaan? Dia masih di dunia, akan tapi dikatakan menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selang 3 hari, yang mana di antara ada bertamu tidak lebih dari 3 hari, Abdullah bin As pun minta izin untuk pulang. Dan dia merasa tidak enak karena telah memperabui atau berbohong kepada orang tersebut. Dan dia berkata, wahai bapak, ketahuilah, sungguh aku tidak berurusan dengan orang tua. Sesungguhnya aku nginap di sini tidak lain tidak bukan untuk mengetahui amalan apa yang kau kerjakan, keistimewaan apa yang kau kerjakan sehingga kau dikatakan Nabi Muhammad sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bapak-bapak tersebut daripada sahabat Ansor, dia berkata, wahai sahabat Rasulullah, wahai Abdullah, ketahuilah apa yang aku kerjakan sebagaimana yang kau perhatikan selama 3 hari ini. Tidak ada amalan khusus, tidak ada keistimewaan yang lebih yang aku lakukan kecuali aku melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu saja yang aku lakukan. Maka Abdullah bin As pun meminta izin untuk pulang. Ketika Abdullah bin As beranjak untuk meninggalkan tempat tersebut, maka sahabat Ansor tadi memanggilnya, wahai Abdullah, kemarilah. Sebagaimana yang kau lihat, memang aku tidak ada amalan khusus dalam diriku. Akan tetapi ketahuilah, setiap malam tidaklah aku tertidur kecuali aku kosongkan hatiku dari rasa benci, dari rasa iri kepada saudara kita sesama muslim. Tidak ada dalam hatiku sedikit pun rasa dendam, rasa benci kepada saudara kita sesama muslim. Mungkin karena itu aku dikatakan Nabi Muhammad SAW sebagai penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena bersihnya hati, karena tidak ada rasa dengki, iri dan benci pada seorang muslim, yang dia melaksanakan perintah Allah, yang dia menjauhi larangan Allah, kemudian dia bersihkan hatinya daripada rasa hasud kepada saudaranya sesama muslim, maka orang tersebut menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai seorang muslim, yang mana dikatakan Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu bersaudara di antara muslim yang lainnya. Maka dari itu jangan sampai kita rusak persaudaraan kita sesama muslim. Jangan sampai kita memusuhi saudara kita sesama muslim. Orang yang ada kebencian dalam hatinya terhadap sesama muslim yang lainnya, hal tersebut akan membuat dia tercegah dari dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita harus peduli kepada saudara kita sesama muslim. Jikalau ada yang memerlukan pertolongan, jikalau ada yang memerlukan bantuan, jika kita mampu, maka hendaknya kita membantu hal tersebut. Sebab dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, man kana bihajati akhihi kana Allah bihajati, wa man faraja minal muslimin kurbatan min kurabi dunya farajallahu kurbatan min kurabil akhirah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata Nabi Muhammad, barang siapa yang menyampaikan hajat saudaranya sama muslim, maka Allah akan sampaikan hajatnya. Dan barang siapa menghilangkan kesusahan, menghilangkan kesedihan saudaranya sama muslim di dunia, kelak di akhirat Allah yang akan menghilangkan kesusahannya, Allah yang akan menghilangkan kegundahannya ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hendaknya kita peduli kepada saudara kita sama muslim, kepada saudara yang di dekat kita, dan kepada saudara kita yang jauh di sana. Saudara kita yang kita perhatikan pada saat ini yang ada di Palestina sana, yang mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mereka sedang diberikan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak hendaknya hati kita peduli kepada mereka. Jikalau kita tidak mampu membantu mereka,
Jikalau kita tidak mampu memberikan pertolongan secara zahir, paling tidak doa kita untuk mereka. Doa kita panjatkan untuk mereka agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan di sana, jangankan untuk makan dan minum, untuk beribadah, untuk tidur pun mereka gelisah. Mereka tidak tenang, dan kita sekarang dalam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sekarang dalam kemewahan, keenakan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jangan sampai kita sia-siakan. Gunakan apa yang Allah berikan kepada kita untuk melakukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar itu sebagai bukti kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang bersyukur atas nikmat tersebut, niscaya Allah akan berikan keberkahan, niscaya Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Namun sebaliknya, jikalau kita kufur akan nikmat Allah, maka ketahuilah bahwasanya azab Allah sangatlah pedih. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, di bulan yang baik ini kita perbaiki hubungan kita kepada siapapun orang, khususnya kepada kerabat serta famili kita terlebih dahulu, kemudian kepada saudara kita sesama muslim. Jangan sampai ada permusuhan, jangan sampai ada pertikaian, jangan sampai ada perkelahian. Lakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sambung silaturahmi kita. Yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yurid aywasil rizqahu, yutal umrahu, falyasil rahimahu." Yang mana kata Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, yang ingin dipanjangkan umurnya, hendaknya dia sambung tali silaturahminya. Yang mungkin kita ada permusuhan di antara saudara kita sama muslim, hendaknya kita dekatkan kembali semata-mata karena Allah, semata-mata mengharap ridha dari Allah, dan bantu saudara kita yang memerlukan bantuan kita. Kelak kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, ikhwanul muslimin yang ada di Palestina, mudah-mudahan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ujiannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan kenikmatan oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu bi qawli yahdil muhtadun. Wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala